Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Muhammad Nazarul Yanis. Kali ini saya akan membuat konten tentang proses pemanenan sayur bayam. Hari ini hari Rabu, tepatnya sekarang jam 5 sore ya. Ya kenapa panennya sore hari sih gitu? Jadi sebenarnya cerita sedikit, sayuran itu bisa dipanen pada pagi hari ataupun sore hari. Namun idealnya di perusahaan-perusahaan atau di perkebunan besar, sayuran-sayuran ini dipanennya pada saat sore hari. Kenapa gitu? Jadi sayuran ini dipanen sore hari, kemudian mereka mencuci bersih, mensortir dan mengemas pada malam harinya, hingga tengah malam mereka mempersiapkan semua sayuran-sayuran ini, dan nanti akhirnya pada pagi hari, pada pagi-pagi sekali gitu, mereka langsung bisa dapat mendistribusikan sayuran-sayuran ini ke pasar. Nah, jadi pada tepat pukul 7 atau pukul 8 pagi kita pergi ke pasar, sayur ini masih dalam keadaan segar dan tidak banyak terpapar oleh cahaya matahari. Ini alasan kenapa sayuran-sayuran ini baik dipanen pada sore hari. Nah, kali ini saya akan tunjukkan sayuran bayam kita ya. Nah, ini sayuran bayam kita yang sudah berumur. Sebenarnya ini sudah tua sih, sudah tua, umurnya sudah sekitar 1 bulanan gitu. Idealnya sayuran bayam ini bisa dipanen pada umur 20 sampai dengan 25 hari. Namun mana ada satu dan lain hal, saya baru sempat ini panennya di umur 1 bulanan gitu. Tapi it's okay. Kita lihat ya, sudah mulai tumbuh bakal bunganya. Ya, lihat ini menunjukkan bahwa sayuran ini sudah cukup tua ya. Nah, jadi bayam itu Amaranthus spinosus ya, dikenal berasal dari Amerika tropis gitu. Jadi hingga tersebar ke seluruh dunia. Ini daun bayam ini cukup populer ya. Cukup banyak dikenal dan cukup populer. Kaya akan zat besi, serat dan mineral-mineral lainnya. Ada 2 jenis bayam. Yang pertama itu bayam potong atau bayam petik, dan kemudian bayam cabut. Nah, jadi kalau bayam cabut itu kondisinya lebih bayam cabut itu kondisinya lebih kecil, lebih pendek deh, daunnya lebih pendek. Sedangkan bayam cabut ini daun-daunnya lebih besar. Kita bisa lihat, sedangkan bayam petik ini daun-daunnya lebih besar. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini bentuk daun bayam petik. Ya, daunnya lebih besar. Sedangkan untuk bayam cabut itu bayam-bayam yang biasa dijual di pasar, itu umur produksinya lebih singkat karena dia 20 hari, dan memang bentuk daunnya lebih kecil dan lebih hijau. Nah, itu langsung dicabut semuanya, itu langsung dijual ke pasar. Sedangkan yang kita punya ini sekarang adalah jenis bayam petik. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara panennya. Karena bayam petik ini sebenarnya bisa langsung dipetik ya, bisa langsung dipetik pada bagian daunnya. Bisa langsung dipetik ini, per daun ini bisa dipetik, kemudian dibiarkan tanamannya ini tumbuh lagi, dan dia nantinya dapat memproduksi daunnya lagi gitu. Daunnya ini cukup banyak digunakan, terutama dimasak ataupun di salad ya. Terus kalau pada bayam cabut kan langsung dicabut akar-akarnya dan diganti dengan tanaman baru. Nah, kali ini khusus untuk bayam petik kita atau bayam potong kita akan panen, nanti kita akan cabut. Nanti kita akan petik kira-kira di 2/4 bagiannya ya, kira-kira setengah di sini. Nanti kita akan potong di sini. Semuanya kita akan potong seperti itu, kita akan panen seperti itu, dan nanti kita biarkan, kita lihat sekalian juga eksperimen, kita lihat apakah tanaman ini dapat memproduksi daunnya lagi gitu. Karena kebanyakan dari teman-teman nanyakan saya gitu di Instagram ataupun melalui WhatsApp gitu, mereka nanyakan, ini Bang Arul, ini gimana tanaman ini bisa gak produksi lagi gitu, atau memang sekali tanam saja atau sekali petik saja, sekali panen saja. Selalu saya katakan sebenarnya tanaman sayur-sayuran itu bisa produksi lagi gitu. Jadi bisa dipetik berulang-ulang gitu. Seperti sawi ini juga bisa dipetik daunnya saja gitu kan, diambil daunnya saja, tidak perlu dicabut tanamannya. Dan kita tunggu lagi hasilnya juga nanti akan bertumbuh daun lagi gitu. Sebenarnya bisa tumbuh berulang kali. Namun optimalnya hasilnya itu
bisa dipetik 2 sampai dengan 3 kali, baru lantas tanaman diganti ulang gitu. Kenapa? Karena hasilnya itu makin lama akan makin menurun. Jadi daunnya ini oke, untuk pertama kita panen, mungkin yang kedua hasilnya masih oke ya, masih baik gitu. Panen yang kedua kita petik daunnya, yang ketiga masih oke, namun akan terlihat nanti kemunduran dari daunnya sendiri gitu. Jadi kayak daunnya lebih kecil, lebih keriput, lebih keriting gitu. Nah baru yang ketiga kalinya tanaman bisa diganti. Makanya saya sering kayak teman-teman pada nanyakan begitu di DM, saya bilang ya, apalagi tren di perkotaan gitu ya, tren di perkotaan menanam sayuran sekali gitu. Jadi kayak bisa nggak dipanen berkali-kali? Bisa gitu. Jawaban saya bisa, tapi memang nanti ada masanya. Ketika 2 atau 3 kali panen, tanaman wajib diganti dengan tanaman yang baru. Oke ya, jadi langsung saja kita eksekusi ini bayam. Karena mumpung hari juga udah makin sore, kita ngejar waktu juga. Peralatan saya hanya ini, hanya gunting dan wadah ya, gunting dan wadah plastik aja ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana panennya. Oke, cus, langsung saja kita lihat panennya. Sip. Urban gardening, urban farming. Jadi tanaman kita tanam dan kita rawat gitu kan hingga sampai produksi, kemudian hasilnya itu bisa kita panen berkali-kali. Kita tidak cabut tanamannya, tapi kita gunting, kita potong untuk kita ambil bagian yang siap dipanen saja, hingga nantinya ini tanaman bisa dipanen berkali-kali. Prinsipnya seperti itu. Sebenarnya semua tanaman mempunyai kemampuan untuk meregenerasi, dan kemampuan selnya itu punya kemampuan totipotensi hingga mampu tumbuh kembali gitu. Jadi tidak perlu dicabut ya prinsipnya. Sekalian juga kita eksperimen nanti bagaimana ini tanamannya setelah kita potong, bagaimana sih pertumbuhan ke depannya, apakah jadi lebih baik atau gimana, nanti kita bisa lihat sendiri ya. Sekalian kita juga melakukan eksperimen lah. Nah, semua kita potong bagian tengahnya, setengahnya cukup. Oke. Ya, mohon maaf kalau sedikit berisik, soalnya di sini memang di tengah rumahan, jadi ada saja warga-warga yang sedang berkunjung gitu ya. Nah, konsep kita sederhana, berkebun di perkarangan, berkebun di perkotaan. Konsepnya urban farming, urban gardening, menanam sekali dan dapat dipanen berkali-kali. Oke ya. Oke. Kita pilih saja kira-kira yang daunnya sudah tua, sudah dapat dipanen. Kita gunting tengahnya. Sekali kita lihat nanti bagaimana pertumbuhan kedua kalinya itu, kita bisa lihat masing-masing, kita bisa lihat sama-sama. Oke ya, cukup lumayan ya. Sebagian ini kita pangkas, ini juga. Kalau untuk bayam cabut, dia lebih kecil. Kita langsung cabut saja di sini, cabut seluruh tanamannya dan menggantikan dengan tanaman yang lain, karena memang pertumbuhannya lebih kecil. Dia lebih hijau dan lebih kecil. Daunnya juga lebih rapat ya. Namun kalau jenis yang kita punya ini adalah jenis tanaman bayam petik atau bayam potong. Daunnya lebih lebar ya. Nah, dan tadi kita coba timbang ya, kira-kira berapa sih berat kotornya dari lahan sepetak itu, kira-kira kita dapat berapa. Sorry, kayaknya agak bermasalah kedudukannya. Bentar, mantepin dulu, saya timbang pelan-pelan. Astaga, jatuh. Timbangan pertama itu
Sebentar. Itu 500 gram ya kelihatannya. 500 gram. Oke. 500 gram. Oke, kita pisahkan, nanti kita cuci. Nah, yang kedua masuk lagi. Iya, 550 kelihatan nggak? Tuh 550 gram. Tuh 550 ya. Berarti kurang lebih 1 kilo. 1 kilo ya, kurang lebih 1 kilo lah beratnya untuk satu petak lahan bayam kita. Lumayan juga hasilnya. Nah, ini nanti kita cuci, lantas kita simpan dan kita kemas ya. Oke, buat teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan channel saya. Semoga menginspirasi. Jangan lupa klik tombol subscribe, berikan komentar-komentar membangun, dan berikan tanda like-nya. Oke, selanjutnya nanti kita akan lihat kegiatan apa lagi sih yang kita mau buat ya, masih seputar dunia urban farming dan urban gardening ya. Terima kasih, saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.